buat konten saya juga. Oke, kita mulai Bu Arika nih ya. Baru masuk Bu Chandra. Oke. Kita habis UAS kemarin ya. Habis UAS. Gimana gampang lah UASnya bisa lah ya. Nggak susah-susah. Yang penting sama-sama belajar ya. Saya juga belajar juga dari teman-teman ya karena kalau kelas eh, kelas karyawan ini ya. Kelas karyawan ini memang ngeri-ngeri sedap karena berhadapan dengan para praktisi juga beda dengan saya ngajar di kelas reguler ya. Tantangannya kurang ya. Ini beberapa mahasiswa pernah saya bimbing itu ternyata sudah bergelar doktor ya. Tapi memang mereka belum ambil S1 hukumnya ya. Nah, ini yang kadang-kadang challenging ya. Tapi memang eh, apa ini menjadikan saya sebagai dosen menjadi ter apa lebih terasah gitu ya. Kalau ngajar di IBLAM. Sebelumnya pernah juga ngajar di STAN ya. Saya pernah ngajar juga di STAN di alma mater saya. Terus terang ya tantangannya kurang menantang gitu ya dibandingkan ngajar di IBLAM. Jadi teman-teman bisa coba gitu ya. Jadi kalau sudah selesai S2 bisa lah ya mengabdi juga di IBLAM ya. Kemarin baru ada rekrutmen dosen, tapi memang sekarang dosen harus S3 ya teman-teman ya. Ini juga luar biasa sekarang persaingannya. Dosen harus S3 ya, padahal ya honornya ala kadarnya ya. Istilahnya apa? Dosen ya. Apa kerjanya sedos, gajinya sesen gitu. Tapi orang berlomba-lomba pengen jadi dosen ya. Karena ada nilai apa ya? Nilai prestisnya saya kira ya. Gitu ya Pak Toha ya. Pak Toha juga jangan-jangan dosen juga nih. Ya. Ada nilai prestis yang lebih dari sekedar nilai materi kalau kita mengabdi sebagai dosen gitu ya Pak Toha ya. Jadi memang sekarang politisi-politisi semua wah, berlomba-lomba jadi dosen gitu ya. Nah, tujuannya biar apa? Ya tentunya kita berbaik sangka tujuannya untuk mengabdikan diri bidang pendidikan gitu ya. Tapi memang ada banyak keuntungan-keuntungan dengan menjadi dosen ya, tantangan dan juga keuntungan tentunya. Baik kita kembali ke uh, laptop ya. RPS ya, kita kembali ke RPS teman-teman. Jadi ini RPS sebenarnya sudah ada. Memang kadang saya suka loncat-loncat ya. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman bisa belajar secara mandiri ya dengan teknologi informasi yang sekarang sangat luar biasa ini sebenarnya belajar sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali. Bahkan sekarang ada teknologi yang namanya AI itu ya. AI ya, chat GPT. Nanya apa saja dijawab sama dia ya. Wah, ini saya sebagai dosen merasa ya sangat terpukul dengan adanya teknologi itu ya. Jadi apa namanya merasa rendah diri kalau berhadapan dengan si AI itu ya. Karena kita nanya apa saja dia bisa jawab ya, teman-teman ya. Kecanggihan teknologi sekarang, tapi tentunya seorang dosen ya memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh mesin ya atau robot ya, yaitu dalam hal apa misalnya ya pengalaman tentunya ya, kebijaksanaan gitu ya, keteladanan. Itu harus ditularkan seorang dosen ya. Tidak hanya materi ilmu pengetahuan, ternyata gampang sekali sekarang ya, luar biasa ya. Benar-benar teman-teman bisa ya mengandalkan berbagai informasi, apalagi di bidang pajak ini ya, mulai dari peraturan-peraturannya, ya kasus-kasusnya, putusan-putusan pengadilannya, semuanya bisa kita dapatkan secara gratis dan mudah melalui teknologi informasi komputer ya teman-teman. Tapi tetap kita perlu yang namanya kuliah, selain untuk syarat formal mendapatkan ijazah, tentunya juga ya kelebihannya adalah struktur daripada ilmu yang akan kita dapatkan lebih tersistematis ya dengan bentuk kurikulum ya atau rancangan pembelajaran seperti yang kita lihat di sini. Untuk pertemuan setelah setelah UTS kita akan belajar tentang ya tentang apa teman-teman, tentang KUP ya. Memang ini KUP ini cukup banyak akan kita bahas ya selama pasca UTS ini sampai dengan di pertemuan ke 10 ya, bahkan pertemuan ke
13, 14 nanti masih kita mutakhir ya 14 ya. Dan 15 kita juga masih membahas tentang KUP ya. Di selain KUP kita juga nanti akan bahas tentang PPN ya, PPN dan PPH dan juga pajak daerah. Sebenarnya saya sudah menyiapkan materi tentang bea dan cukai, tapi tidak masuk ke dalam RPS ya, karena memang di luar dari RPS, tapi teman-teman bisa akses informasi materinya di Google Drive ya. Di situ saya masukkan tentang bea dan cukai. Nah dia Google Drive-nya. Ini ya. Ini. Di mana? Ini ya. Teman-teman bisa lihat di Google Drive yang sudah sering saya share ya. Ini dia. Jadi bisa dicek materi tentang kepabeanan dan cukai. Nah dia. Di mana ya? Sorry, bukan di sini. Hukum pajak. Saya lupa naruhnya di mana. Nah ini ya. Hukum pajak 2022. Oke. Ini sudah pernah saya share ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya tambahkan materi cukai ya. Jadi pengen menjelaskan ya. Tapi memang ini tidak masuk ke dalam RPS, maka nanti teman-teman baca aja sendiri. Kemudian juga tentang tarif dan nilai pabean. Tapi kalau teman-teman mau rekan-rekan mau belajar, bisa pantau di YouTube saya ya, pantau di YouTube saya. Ya, bisa lihat di YouTube saya. Kebetulan saya mengupload juga materi kepabeanan dan cukai yang saya bagikan di Unpad ya. Jadi saya ngajar di Unpad juga. Teman-teman tinggal cari aja Dr. Ardiansa SHMH ya. Nah ini dia ya, yang pakai baju apa nih? Baju toga. Ini baju guru besar sebenarnya. Saya belum guru besar, tapi karena sebagai aprodi gitu ya. Kalau pas wisuda tuh dikasih kesempatan pakai baju guru besar. Gitu. Lumayan ya. Jarang-jarang bisa pakai baju kayak gini ya kan. Makanya saya jadiin foto profil. Nah ini teman-teman bisa nonton tentang bea cukai ya, klasifikasi barang ini saya upload di YouTube ya. Nah ini saya ngajar di Unpad ini. Ini ya. Kemudian ini sih materi kemarin kita ya. Teman-teman juga yang belum hadir kemarin tadi banyak yang belum hadir ya. Bisa pantau lagi di YouTube saya. Kemarin sesi 7. Ini masalah ekspor impor ya. Hukum dagang juga ada saya share. Nah, ini masalah kepabeanan, mengisi PEB, mengisi PIB ya. Teman-teman bisa pantau di YouTube saya. Jangan lupa di subscribe ya. Itu saya kira. Nah kita kembali ke RPS. Mana tadi RPS-nya? Jadi untuk pertemuan ke-9 sekarang hitungannya pertemuan 9 ya. Karena pertemuan ke-8 kemarin UTS, saya kira teman-teman bisa lah ya. Yang penting tulisannya bagus, bisa kebaca ya, dan tentunya logika hukumnya masuk ya. Misalnya kemarin ada soal tentang bagaimana kalau ada pemajakan berdasarkan surat keputusan gubernur ya yang mewajibkan sebuah sumbangan. Nah itu harus kalian kita mainkan logika hukum gitu ya teman-teman, logika hukum. Logikanya apa ya, bahwa pajak itu harus berdasarkan undang-undang. Kita harus bisa di situ ya menerapkan logika hukum yang sederhana itu dalam contoh kasus konkret. Sehingga kita memunculkan sebuah pendapat hukum ya, legal opini bahwa ini tidak sesuai atau sesuai. Nanti saya tidak menyalahkan pendapatnya ya. Yang saya nanti ingin nilai adalah logika berpikirnya, logika hukumnya, argumentasi hukumnya ya. Bisa saja, oh ini bisa ya, sumbangan bisa ya, ada dasarnya. Bisa juga yang mengatakan tidak bisa ya, sumbangan ini tidak wajib. Sehingga orang yang tidak membayar tidak boleh dikenakan ya sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi gitu ya. Nah, itu silakan dikembangkan di dalam UTS kemarin. Kemudian bagaimana upaya hukumnya kalau kita merasa sebagai warga negara, sebagai pengusaha dikenakan ya pungutan ya sumbangan yang memaksa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, ada upaya hukumnya ya. Silakan teman-teman bisa argumentasikan ya, bisa melalui pengadilan pajak, bisa melalui pengadilan tata usaha negara ya,
atau bisa melalui judicial review ya, dari segi peraturannya ya, macam-macam saluran upaya hukum yang bisa ditempuh oleh seorang lawyer ya, oleh seorang kuasa hukum ketika ingin membela, mencari keadilan ya teman-teman ya. Itu yang kemarin di soal UTS. Jadi bukan masalah benar atau salahnya, tapi lebih kepada bagaimana rangka berpikir, konsep itu sudah masuk ke dalam jawaban ya teman-teman ya. Jadi kita masuk ke ini, materinya teman-teman bisa akses di sini ya. Jadi untuk slide nomor 8 ya. 8 sampai dengan 9 ya. 8 sampai 9. Karena ini cukup banyak. Kita akan belajar tentang pemeriksaan ya, pembukuan, pencatatan sampai dengan pembayaran ya. Jadi ini siklus yang kedua ya. Siklus kedua dari perpajakan kan. Kalau kemarin kita lihat ada 3 siklus ya, siklus self assessment, siklus official assessment, dan ketiga siklus apa? Siklus penyelesaian sengketa. Kita masuk ke official assessment-nya, yaitu pemeriksaan ya, dan nanti penetapan pajak ya teman-teman ya. Oke, ini kalau ada yang mau nanya langsung aja lewat chatting ya. Oke, saya buka slide-nya ya. Tadi slide-nya mana? Saya download tadi. Sini. Nah ini ya pemeriksaan. Oke. Lagi buka dia. Sambil ngopi nggak apa-apa ya. Kita besok libur. Paling seneng kalau ngajar hari Jumat ya. Nah, besoknya libur. Nggak ada pikiran. Ya, alhamdulillah. Dapat jadwalnya enak. Jumat sore. Kemarin saya dapat juga jadwal yang kelas reguler siang, tapi kayaknya mau saya alihkan ke dosen lain ya. Nah, berbenturan dengan jadwal kerja. Kemarin udah saya sampaikan ke Kaprodi, Ibu Feni. Jadi untuk hukum pajak ini banyak sebenarnya dosennya Bapak-Bapak ya. Bukan saya aja. Ada Dr. Ansori, ada Ibu Agnes Harvelian, ada Dr. Yusuf Gunawan, ya itu juga dosen-dosen hukum pajak ya. Ada juga Bapak Iwan Setiawan ya, dari dosen-dosen IBLAM yang bisa mengajar hukum pajak. Banyak sebenarnya. Bukan saya aja. Nah, kita ke pemeriksaan nih. Pemeriksaan, sorry. Bukan ini ya, saya salah buka kayaknya nih. Bentar ya. Ini yang lama kayaknya. Yang baru bukan itu, teman-teman. Yang baru yang di ini ya, yang di Google Drive. Nah, ini dia. Saya download. Oke. Baru keluar downloadannya. Saya buka di sini ya. Nah, ini. Ini ya. Oke. Yang lama ini saya close dulu. Oke. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 12 ya. 12. Sampai jam 9, Pak, kalau di Jam 9. Tapi ngomong betah menurutnya. Hobinya ngomong gitu. Makanya cocok jadi dosen gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi masuk ke pemeriksaan pajak. Siapa yang bisa tahu apa itu pemeriksaan pajak? Ya. Tujuannya untuk apa sih pemeriksaan pajak? Ada yang tahu? Atau ada yang sudah pernah diperiksa? Oh, jangan-jangan ada orang pajak di sini. Kalau ada orang pajak kan enak ini. Tinggal saya bagi aja tugasnya. Biasanya suka ada ya mahasiswa dari Direktorat Jenderal Pajak. Apa tujuannya pemeriksaan pajak? mungkin untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya, Pak. Pas itu deh. Emang itu ya. Nah, apa bedanya dengan penelitian? Nah, ini ya, harus hati-hati ya. Jadi kalau di pajak, hukum pajak ya, ada pemeriksaan, ada penelitian. Ya, bedanya apa? Ini penelitian ya. Nah, ini pemeriksaan. Tadi yang disampaikan oleh Mas L itu pemeriksaan ya. Tujuannya apa? Menguji kepatuhan. Pas banget tadi ya. Ini udah baca sebelumnya ya. Memang udah pengalaman lah ya, saya kira.
atau udah pernah diperiksa. Jadi tujuannya untuk apa? Menguji kepatuhan. Ini benar sekali tadi. Ya, compliant istilahnya ya, audit compliant kalau di bidang apa namanya? Ilmu akuntansi ya. Audit kepatuhan. Tapi ada lagi tujuan yang lain ya. Nanti kita lihat tujuan yang lainnya apa. Nah, harus dibedakan dengan yang sebelahnya ya. Yaitu yang namanya apa tadi? Penelitian. Jadi ada dua mekanisme menguji kepatuhan sebenarnya. Tidak hanya pemeriksaan ya, tapi ada juga penelitian. Bedanya apa? Bedanya di sini ya. Penelitian itu adalah menilai kelengkapan ya, kelengkapan pengisian dari apa? Dari SPT. Ya, ciri-cirinya apa? Kalau penelitian ini produknya nanti tidak sampai kepada surat ketetapan pajak ya. Jadi bukan surat ketetapan pajak. Karena kalau untuk terbit surat ketetapan pajak ini harus melalui pemeriksaan, yaitu harus ada kegiatan yang namanya ya apa pemeriksaan lapangan. Itu bedanya ya. Jadi kalau penelitian ini hanya dilakukan di kantor pajak ya, tujuannya untuk memeriksa kelengkapan dan juga termasuk juga penilaian kebenaran penulisan dan perhitungannya. Tapi jadi dapat saya simpulkan penelitian ini lebih kepada aspek ya, aspek formalnya ya, aspek formal ya. Masuk juga ke aspek hitung-hitungan pajak, tapi lebih kepada hitung-hitungan yang bersifat apa tadi? Bersifat kebenaran dari penulisan dan penghitungannya, seperti menghitung apa namanya persentase, ya, menghitung bruto, ya, menghitung omset, ya, kegiatan penelitian, ya teman-teman ya. Produknya nanti apa dari penelitian ini? Biasanya produknya adalah STP ya, surat tagihan pajak. Bedanya apa sih STP dengan SKP? Ya, kalau STP itu hanya berisi ya tagihan-tagihan yang bersifat formal tadi ya, yang bersifat formalitas seperti adanya kekurangan ya, keterlambatan dari pembayaran pajak. Di situ ditagih ya, baik kekurangannya maupun apa tadi? Bunga atau sanksinya ya. Jadi produknya beda ya antara penelitian dengan pemeriksaan. Nah, kemarin saya sempat share ya, SKP yang diterbitkan tanpa pemeriksaan ke perusahaan ya, hanya pemeriksaan di kantor pajak itu dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan. Ya kan, masih ingat ya? Kalau kemarin saya kasih contoh putusan pengadilan pajak ya, putusan pengadilan pajak atas sebuah gugatan. Nah, itu berdasarkan jurisprudensi ya, walaupun secara hukum ataupun peraturan di bidang perpajakan memungkinkan ya, tapi hakim memutuskan yang namanya SKP, surat ketetapan pajak, harus melalui proses pemeriksaan gitu ya. Kemarin kan sudah saya share ya, ada contoh putusannya di mana di di Edlink ya. Di Edlink teman-teman bisa lihat di ya. Terus saya buka Edlinknya ya. Edlink dan Edlink. Bentar ya. Nah, lemot internetnya. Edlink. Salah mencet. Sorry. Ini ya, Edlink. Kita lihat di Edlink ya teman-teman ya. Contoh putusan. Ya. Teman-teman udah ngerjain itu studi kasus, boy. Saya lihat ya. Kita lihat kelas berapa nih? Kelas 21 A1 ya. 211C. 21. Oh, 1C bukan 1A. Oh, iya 1A sih Iya, itu ya. 1C, Pak. 1C ya. Ini banyak banget kelas saya, guys. Tapi ini banyak kok bisa gitu ya varian saya. Alhamdulillah. Diberikan kesehatan yang penting ya, teman-teman ya. Insya Allah. Tapi kalau udah nggak sanggup, saya juga nyerah ya. Saya bilang, Mbak Feni ya, Pak Kaprodi ya, saya nggak sanggup nih. Kemarin beberapa kelas sudah saya cancel karena capean gitu ya. Butuh healing juga. Nah, udah banyak ya. Ini belum saya nilai ini. Mas L udah ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Ini ya tugasnya ya.
Oke, contohnya belum saya kasih ya. Belum saya upload di sini ya contoh yang saya bikin ya. Oh, Contohnya kemarin Bapak share melalui saya Pak di oh WA. di share ya. Nah, di situ Ya, teman-teman masih ingat ya, kalau masih ingat, nggak usah saya buka lagi. Jadi di situ menggambarkan sebuah jurisprudensi. Jurisprudensi itu apa? Keputusan hakim yang berkekuatan, keputusan Mahkamah Agung lah biasanya ya. Atau pengadilan pajak juga bisa kita katakan jurisprudensi, karena pengadilan pajak itu keputusan yang bersifat inkrah ya. Walaupun dia pengadilan tingkat pertama, tapi dia menjadi pengadilan tingkat terakhir juga ya, sehingga putusannya bisa dijadikan jurisprudensi ya apabila di, diputuskan dan diikuti oleh hakim-hakim yang lain ya. Jadi itu yang bisa menjadikan jurisprudensi. Memang ada beberapa macam jurisprudensi ya. Yang paling kuat memang jurisprudensi tetap istilahnya ya, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk surat edaran ya Mahkamah Agung ya, atau dalam bentuk publikasi Mahkamah Agung. Biasanya itu diterbitkan tiap tahun ada ya. Jadi teman-teman bisa akses di websitenya Mahkamah Agung. Terkait dengan pajak juga ada ya. Misalnya kemarin kalau tidak salah masalah kekuatan hukum kontrak karya dibandingkan dengan ya undang-undang perpajakan ya, kok bisa keluar jurisprudensi itu karena ada kasus, dan kebetulan saya sebagai para pihaknya ya, jadi kasusnya antara PT, ini saya sebut aja nama nggak apa-apa ya karena sudah inkrah, sudah ada juga di Direktori Mahkamah Agung, antara PT Freeport melawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga ada bukan hanya bea cukai saja ya, Freeport juga bersengketa apa namanya ya bersengketa di pengadilan pajak dengan pemerintah provinsi Papua ya, terkait dengan pajak air ya dan permukaan, pajak air permukaan atau pajak daerah ya. Kalau bea cukai terkait dengan bea keluar atas produk eh, mineral ya, produk mineral berupa biji tembaga ya. Apa yang menjadi permasalahan di situ yaitu ternyata kewajiban membayar pajak termasuk di dalamnya bea keluar itu oleh Mahkamah Agung ya, dalam hal ini putusan TK ya, eh, me, apa bukan menganulir menganulir putusan pengadilan pajak yang sebelumnya memenangkan pemerintah ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai termasuk juga Pemprov Papua atas pajak daerah ya, kalau di Pemprov Papua pajak air, kalau di bea cukai bea keluar yang harus dibayar oleh Freeport ya. Kemudian di Mahkamah Agung dibatalkan ya, dengan alasan bahwa di dalam kontrak karya tidak ada klausul yang mewajibkan ya, ataupun terdapat klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu ya teman-teman ya. Jadi memang ini sebuah jurisprudensi yang sangat apa namanya, saya lihat sangat berani sekali ya, berani sekali. Karena hukum publik akhirnya tergeser ya, dikalahkan oleh hukum privat ya kan. Kontrak karya itu kan rezim hukum privat ya teman-teman. Walaupun memang yang berkontrak itu adalah pemerintah. Ya memang ini suatu hal yang multi tafsir ya di dalam kontrak karya ini. Apakah dia perbuatan hukum perdata atau perbuatan hukum publik? Karena kalau dia dibilang perdata, yang mengikatkan diri adalah pemerintah Republik Indonesia ya, dengan PT Freeport. Sehingga ketika di dalamnya ada klausul-klausul yang bertentangan dengan hukum publik ya, nah ini kemudian menjadi permasalahan. Seperti misalnya ada klausul di dalam kontrak karya itu mengatakan kewajiban membayar bea keluarnya hanya 5% misalnya ya. Di kontrak karya dikatakan seperti itu. Tapi kemudian ada peraturan baru sesudah kontrak karya mengatakan misalnya bea keluarnya naik ya menjadi 7,5%. Ternyata hakim Mahkamah Agung nih ya, hakim Mahkamah Agung lebih memilih ya menggunakan kontrak karya sebagai dasar hukum untuk memungut pajak. Ini menjadi hal yang sangat membingungkan gitu ya, karena kalau kita lihat di hukum pajak seharusnya yang namanya pemajakan berdasarkan undang-undang
undang-undang. Yang namanya pemajakan berdasarkan undang-undang. Artinya berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kontrak karya itu kan bukan peraturan perundang-undangan. Dia adalah perikatan ya, perdata gitu. Bagaimana mungkin kemudian Mahkamah Agung bisa? Nah, ini mungkin menarik kalau teman-teman mau mengangkatnya menjadi sebuah tulisan ya. Tapi ini levelnya saya kira ya harus ya level tesis mungkin ya. Kalau di skripsi ya nggak apa-apa sih ya. Kalaupun teman-teman memang pengen menulis dari skripsi, bagaimana kekuatan hukum kontrak karya ya yang mengatur tentang aspek perpajakan ya, kekuatan hukumnya dibandingkan dengan peraturan Menteri Keuangan ya yang mengatur hal yang berbeda. Ini saya kira menarik ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau meneliti tentang hukum pajak. Ini saya kalau ngomong baru satu slide aja udah mau habis waktunya. padahal ini slide itu banyak teman-teman ya. Makanya ini nanti masalah slide saya yakin teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi kita momennya lebih ke diskusi aja. Karena ini ada bukan hanya slide ini saja ya. Oh ya ini aja ya. Penagihan dan penyidikan besok aja ya. Temuan 10. Oke. Jadi kita satu slide aja deh. Jadi tadi itu ya, penelitian itu produknya adalah STP ya. Sedangkan pemeriksaan nanti produknya adalah SKP ya, kalau dia ada penetapan ya. Bisa saja tidak menerbitkan SKP ya. Tetap harus ada SKP, sorry ya. Baik itu ada tagihan atau tidak ada tagihan. Kalau tidak ada tagihan, maka produknya SKP nihil ya. Ya teman-teman ya. Jadi tujuan pemeriksaan, kegiatan pemeriksaan itu apa? Ini ya. Jadi intinya seperti sebuah proses audit lah ya. Mulai dari menghimpun ya data, kemudian keterangan ya, bukti-bukti. Ya teman-teman ya. Ada standarnya ya, standar pemeriksaan di mana nanti diatur di undang-undang tentunya ya, KUP dan juga di peraturan pelaksanaannya baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan. Itu ya. Nah, untuk apa? Tadi disebutkan oleh Mas El untuk menguji kepatuhan ya. Tapi ada tujuan lain. Nah, ini kita lihat tujuan lainnya apa? Ya. Jadi selain untuk menguji kepatuhan ya, compliance ya, kepatuhan atas apa? Atas ya pemenuhan kewajiban perpajakan. Ya, ada tujuan lain. Nah, kita lihat apa tujuan lainnya. Ya, belum ya. Nanti slide berikutnya. Nah, jenis pemeriksaan ini tadi saya katakan ya ada dua. Pemeriksaan di kantor, artinya di kantor bea cukai, kantor pajak, atau di lapangan. Di lapangan itu bukan artinya di lapangan bola, bukan ya, atau di lapangan rumput, bukan, tapi di tempat usaha wajib pajak, gitu ya. Tujuan lain dari mana ya? Kok nggak ada? Nanti ada slide berikutnya ya. Jadi ini pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, ya. Yang diperiksa apa? Ya, yang diperiksa adalah ya beberapa jenis atau satu atau beberapa jenis pajak ya. PPN bisa ya, atau PPH saja, atau PPN dan PPH. Bisa juga bea matra ya, termasuk ke dalam lingkup jenis pajak yang diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Kalau pemerintah daerah tentunya memeriksa pajak daerah. Kalau bea cukai tentunya memeriksa kaitannya dengan bea masuk. Tapi bea cukai tidak tunduk di KUP ya. Jadi untuk bea cukai punya hukum acara tersendiri yang ada di Undang-Undang Kepabeanan. Ya, nanti teman-teman baca ataupun tonton YouTube saya kalau mau lebih jelas tentang kepabeanan. Ya. Nah, ini pemeriksaan jenis-jenisnya ya. Baik yang pemeriksaan untuk menguji kepatuhan maupun tujuan lain. Ini untuk yang menguji kepatuhan dulu ya. Ternyata ada banyak jenisnya ya. Yang pertama adalah terkait dengan restitusi atau pengembalian. Ya, jadi ini suatu pemeriksaan yang wajib ya teman-teman ya. Wajib dilakukan. Kenapa? Karena diperintahkan oleh undang-undang ya. Di mana di pasal 17B Undang-Undang UP ya. Jadi dia tidak bisa ya diberikan pengembalian. Nah, tapi ada nanti pengecualian yaitu ya ini ya di bawahnya ya.
yaitu untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pajak ya. Jadi dia diberikan dulu pengembaliannya. Diperiksanya belakangan gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap diperiksa. Kenapa diberikan pengembalian pendahuluan? Ini tujuannya untuk memberikan fasilitas ya, kemudahan untuk siapa? Untuk wajib pajak ya. Ini biasanya diberikan kepada wajib pajak yang sudah baik ya kriterianya ya, kepatuhannya. Ya teman-teman ya. Jadi intinya yang diperiksa itu ya objeknya, yang subjek yang paling utama adalah yang terkait dengan pengembalian ini ya, restitusi ya, baik atau SPT yang menyatakan lebih bayar ya. Karena SPT yang menyatakan lebih bayar ini akan berpotensi mengajukan pengembalian. Maka dia juga harus diperiksa gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian apabila ada keterangan data konkret ya, pasal 13 ayat 1 huruf A, ini data konkret yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak ya. Misalnya apa? Misalnya data, salah satunya biasanya data dari Bea Cukai ya. Misalnya Bea Cukai menyampaikan adanya pajak dalam rangka impor yang belum dibayar, itu nanti akan kami forward, kami sampaikan ke DJP ya. Karena memang kewenangan Bea Cukai tidak sampai menagih ya pajak dalam rangka impor apabila tidak dibayar oleh importir. Tapi Bea Cukai ya hanya sekedar menyampaikan surat tagihan kepabeanan. Apabila itu tidak dibayar, Bea Cukai akan menyerahkannya ke DJP. Ya itu teman-teman ya. Jadi bisa aja tidak usah bayar. Kalau ada tagihan Bea Cukai, yang dibayar biaya masuknya aja. Pajak dalam rangka impornya Bea Cukai tidak berwenang untuk menagih sih berwenang, tapi sampai menyita, sampai mengeluarkan surat paksa, sampai melelang itu tidak. Itu kewenangannya pajak ya. Bea Cukai hanya berwenang di bea masuk dan cukainya saja. Tapi Bea Cukai punya senjata ampuh yang memaksa ya importir yang tidak membayar pajak dalam rangka impor sehingga terpaksa membayar dengan cara apa? Dengan cara memblokir ya. Apa yang diblokir? Yang diblokir adalah akses kepabeanan ya. Jadi kalau importir diblokir oleh Bea Cukai, itu yang diblokir akses kepabeanannya. Jadi dia tidak bisa melakukan proses impor maupun ekspor. Nah, ini untuk importir yang aktif ini sangat merugikan ya, sangat memberatkan. Ya, sehingga dia akhirnya ya udah bayar aja dulu, nanti kita lakukan upaya hukum, keberatan ataupun banding. Ya, teman-teman ya. Tapi biasanya kalau importir yang sudah siap-siap mau ya kabur, ya udahlah biar aja. Terus dia ganti entitas ya, ganti entitas. Tapi nanti tetap dikejar juga ya. Karena kan nanti kan tetap bisa ditrace ya dari akta-akta kepemilikannya, kan ada di situ ya. Apa namanya MPWP-nya ya. Karena utang pajak itu tidak berhenti di perusahaan saja. Ya. Termasuk wakil dari perusahaan dia akan menjadi penanggung pajak ya. Ya teman-teman, ini sangat bahaya sekali kalau bermain-main dengan utang pajak ya. Karena dia tidak bisa ditutup hanya dengan ya bubarnya satu perusahaan, kailitnya suatu perusahaan. Ya. Kenapa? Kita lihat nanti di Undang-Undang KUP pasal 32 ayat 4. Ya, yang dimaksud iya, pasal 32 ayat 4 ya, Undang-Undang KUP ya. Kita browse aja ya. Kita googling ya. Pakai Google, itu Yahoo ya. Saya sukanya Google ya. Oh, Yahoo kurang mantep. Nah, ya. Apa? Hah? Udah tadi apa? Undang-Undang KUP pasal 32 ya. Nah, ini ya. Ayat 4 ya. Nah, ini ya. Pengurus ya. Jadi bicara masalah utang pajak, itu yang bertanggung jawab adalah pengurus. Dan pengertian pengurus ini diperluas ya teman-teman. Tidak hanya orang yang namanya ada di akte, tapi juga orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang
dalam menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan, gitu ya. Misalnya di sini menandatangani kontrak, menandatangani cek dan lain-lain. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang namanya tidak muncul di akte, ya, tidak muncul sebagai direksi, tidak muncul sebagai komisaris, tidak muncul sebagai pemegang saham, kok dia bisa terjerat oleh hutang pajak. Karena ini, ya, harus bisa dibuktikan sebaliknya bahwa orang tersebut tidak memiliki kaitan sama sekali dengan perusahaan. Ya, teman-teman, ini ada contoh kasusnya ya. Bagaimana seorang komisaris saja bisa dijerat ya dengan hutang pajak. Karena komisaris ini dianggap sebenarnya pengurus. Ya, bagaimana ya ternyata kedapatan si komisaris ini berwenang menandatangani kontrak, ya, berwenang menandatangani cek, ya, sehingga dia dianggap sebagai wakil dari perusahaan yang juga menjadi bagian dari penanggung pajak, ya, teman-teman ya. Jadi kemarin saya ada kasus ya, jadi seorang komisaris ya yang memiliki hutang bea masuk akhirnya diblokir rekeningnya. Ya, kalau sudah menghadapi pemblokiran seperti itu bagaimana? Ya harus melakukan upaya hukum gitu ya. Jangan cuma sekedar membuat kegaduhan di medsos, itu yang sangat saya sayangkan ya. Kalau sekarang lawyer banyak menggunakan ya people power gitu ya. Ya, hanya menggunakan medsos ya, Twitter, Instagram ya. Lapornya kemana? Ke partai medsos. Lebih cepat kalau ke situ ya. Karena langsung nyampe ke netizen. Rame ya. Ya, tapi kalau bea cukai, kalau itu tidak ada putusan pengadilan kan susah juga ya. Akhirnya hanya menjelek-jelekan institusi, tidak ada apa namanya solusi hukumnya gitu. Coba dilakukan saja upaya hukum ke pengadilan negeri dalam rangka gugatan atas pemblokiran misalnya, sehingga nanti ketika diuji oleh hakim ya dikeluarkan putusan yang menyatakan penyitaan tersebut ya, pemblokiran rekening tersebut tidak sah ya, di situ akan bisa menjadi solusi ya penyelesaian sengketa ya, akan dilepas pemblokiran. Tapi kalau hanya rame-rame di medsos ya, akhirnya menimbulkan people power ya, orang menjadi tidak percaya dengan bea cukai ya, padahal bea cukai ya kalau kita lihat fungsinya sangat penting ya. Bagaimana kalau tidak ada bea cukai ya, masuk itu semua ya, narkoba ya, masuk itu semua barang-barang ya yang dilarang ya. Apakah kita mau seperti itu ya? Hanya karena satu kasus ya di publish di medsos ya, kalau maunya seperti itu tentunya tidak menimbulkan sebuah konstruksi hukum yang baik ya, apalagi buat seorang lawyer, seorang yang memahami hukum ya, sangat disayangkan kalau menempuh cara-cara seperti itu ya, menggunakan buzzer gitu untuk membela kliennya. Sayang sekali ya. Nah, coba digunakan saja upaya hukum dengan proper, dengan baik ya, tentunya kami pun akan mematuhi kalau sudah ada putusan dari pengadilan, pengadilan pajak, pengadilan negeri, ya, pengadilan tun, apa saja ya bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan upaya hukum. Ya teman-teman ya, ini aja ya, intermezzo aja. Saya kira nanti tidak melepas kemungkinan teman-teman pun menjadi lawyer ya, atau jangan-jangan sudah ada yang jadi lawyer ya. Nah, jadi lakukan upaya hukum ya apabila mendapati produk-produk hukum dari bea cukai ataupun dari pajak yang tidak sesuai dengan ya peraturan perundang-undangan. Ya teman-teman ya. Jadi tadi apa? Kaitannya dengan data konkret ya, baik dari bea cukai maupun dari instansi lain yang mengakibatkan adanya kurang bayar pajak ya. Kemudian SPT rugi ya. Kenapa SPT rugi ini diperiksa? Karena tadi ya berpotensi kepada pengembalian ya, ataupun berpotensi kepada nilai pajak yang nihil ya, karena dia rugi, tidak memiliki pendapatan. Ini menjadi objek dari pemeriksaan. Kemudian juga penggabungan, peleburan ya, pemekaran, likuidasi, pembubaran ya, atau akan meninggalkan Indonesia ya. Intinya ini kaitannya nanti dengan apa? Kaitannya dengan NPWP yang dicabut ya. NPWP yang dicabut atau NPWP yang apa namanya berubah ya, berubah identitasnya ya dari proses penggabungan ini, merger ya.
atau proses pemekaran, likuidasi dan sebagainya. Termasuk juga ya untuk wajib pajak orang pribadi yang meninggal ya. Ini NPWP-nya tidak otomatis hilang atau cabut ya, tapi dia harus diperiksa dulu sebelum nanti dilakukan pencabutan. Nanti itu pencabutan NPWP kemarin sudah kita bahas. Ya, intinya seperti itu, sehingga memunculkan subjek pajak baru kalau orang meninggal, kemarin sudah kita bahas ya. Kalau teman-teman tonton lagi YouTube saya kemarin, ada yang namanya warisan yang belum terbagi ya. Itu menjadi subjek pajak pengganti orang yang sudah meninggal. Tujuannya untuk apa? Untuk ini ya, untuk membereskan ya atau menyelesaikan utang-utang, kewajiban-kewajiban di bidang perpajakan. Termasuk juga ada hak-hak ya, yang masih harus dinikmati oleh NPWP tersebut ya, misalnya hak-hak berupa pengembalian ya, atau restitusi dan sebagainya, ini bisa harus dikelirkan dulu dalam bentuk pemeriksaan pajak sebelum dicabutnya NPWP ya dan dibagikannya warisan kepada ahli warisnya. Kalau sudah terlanjur dibagi, bagaimana? Ya nanti ya, selama utang pajaknya ini masih ada, ya ahli warisnya ini akan ya menanggung gitu ya. Karena kan tadi kan konsepnya apa? Penanggung pajak itu termasuk wakilnya. Kalau orang sudah meninggal, wakilnya siapa? Wakilnya adalah ahli warisnya. Gitu ya. Wakilnya adalah ahli warisnya. Memang sebatas dari harta yang ditinggalkan oleh si pemilik NPWP ini, gitu ya, teman-teman ya. Kemudian perubahan tahun buku, ya, perubahan metode pembukuan, ya, juga menjadi sasaran ya subjek dan objek ya, subjek atau objek ya, objek pemeriksaan gitu ya. Kemudian SPT yang tidak disampaikan atau melampaui jangka waktu ya dalam surat teguran, ini juga menjadi objek pemeriksaan ya, tapi memang berdasarkan analisis resiko ya. Kalau ya kecil-kecil sih saya rasa ya, karena memang mengapa berdasarkan analisis resiko ya, karena keterbatasan dari SDM ya. Satu orang AR itu ya bisa mengawasi sampai 4.000 ya, 4.000 NPWP ya. Makanya dia tidak mungkin seluruh ya NPWP ini dia periksa ya, hanya dipilih yang berpotensi saja gitu ya. Jadi memang banyak yang tidak diperiksa ya teman-teman, dikit sekali yang diperiksa ya. Mungkin 1-2% saja ya dari jutaan, puluhan juta NPWP yang ada di Indonesia. Karena sebagian besar NPWP yang ada juga kan NPWP yang sebenarnya dari tadi itu ya tidak berpotensi ya, bahkan NPWP yang hanya berdasarkan persyaratan administrasi saja. Biasanya untuk karyawan yang baru melamar kerja ya, mahasiswa ya yang ingin mendapatkan honor ya, sebenarnya penghasilannya belum mencapai PTKP dan belum wajib NPWP, tapi untuk persyaratan administrasi ya, buka rekening ya, itu harus punya NPWP ya, kredit motor harus ada NPWP ya, mau tidak mau ya, padahal dia penghasilannya belum sampai melebihi PTKP. Jadi dia boleh memiliki NPWP, dan ini yang banyak NPWP model seperti itu tentunya nanti ya, ini tidak menjadi sasaran dari pemeriksaan ya, karena tidak memiliki analisis resiko yang ya analisis resiko yang beresiko gitu ya. Begitu juga untuk SPT yang terpilih ya, jadi ada berdasarkan analisis risiko SPT yang terpilih ya, di luar dari kriteria ini ya, tidak ada restitusi, tidak ada SPT rugi, tidak ada pencabutan atau tidak ada perubahan pembukuan ya, hanya berdasarkan analisis risiko. Ini juga bisa menjadi kriteria pemeriksaan ya teman-teman ya. Ini tadi jenis pemeriksaan ada 2, lapangan dan kantor ya. Data konkret apa ini ya? Data macam-macam ya, hasil klarifikasi ya, konfirmasi faktur,
kemudian pemotongan PPh, betul. Misalnya ini kalau ada lawan transaksi ya diperiksa, oh ini kok pemotongan PPh-nya misalnya besar gitu ya, 100 miliar misalnya. Kok ketika dilakukan data matching dengan lawan transaksi, SPT lawan transaksi kok tidak sebesar ini, atau sebaliknya ya, bukti potong yang ada lebih kecil daripada omset ya yang menjadi dasar dari pemotongan PPh ya. Ini juga bisa menjadi data konkret ya. Ini biasa dilakukan di dalam pemeriksaan pajak ya teman-teman ya. Atau adanya bukti transaksi data perpajakan yang digunakan untuk menghitung pajak, ini biasanya yang dasarnya dari bea cukai ya. Nah, ini kegiatan siklus dari pemeriksaan, mulai dari dikeluarkannya penugasan, ya, perencanaan, penerbitan SP2, ya, peminjaman dokumen, pelaksanaan pengujian, dan seterusnya ya. Kalau step-step ini tidak dilaksanakan, ini menjadi cacat formal ya. Menjadi apa? Cacat formal ya. Dan ini yang menjadi ya senjata untuk ya kuasa hukum dalam mengajukan gugatan ya. Gugatan kemana? Ke pengadilan pajak. Dasarnya apa? Pasal 23 ya. Undang-undang pengadilan pajak. Ada ya, teman-teman. Ambil minum dulu. Kita ngeteh dulu. Jelas-jelas sama sini ya. Kira jelas lah. Ini nanti bisa agak cepat aja. Jangka waktunya ini ya. Ini jangka waktu silakan dilihat aja. Intinya apa? Kalau jangka waktu ini terlewati tadi ya, akan menjadi cacat formal. Cacat formal ini untuk apa? Kalau kita sebagai kuasa hukum tentunya menjadi alasan gugatan membatalkan produk dari pemeriksaan. Itu ya teman-teman. Dasarnya apa tadi? Pasal 23 Undang-Undang KUP. Ya, tapi sebelum melakukan gugatan, kita lakukan dulu upaya hukum di internal DJP, yaitu dalam bentuk permohonan pembatalan surat ketetapan pajak, ya, yaitu dasarnya pasal 36 Undang-Undang KUP. Ini saya cepatin aja. Misalkan nanti menjadi dasar teman-teman kalau diperiksa, ini pastikan ya pemeriksaannya memenuhi kriteria jangka waktu pengujian. Ya, misalnya bagaimana SHP itu diterbitkan, berapa lama, surat SPHP ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya. Kemudian jangka waktu tanggapan tertulis ya. Dan ini juga jangka waktu kaitannya dengan kewajiban dari terperiksa ya. Dalam hal ini perusahaan untuk menanggapi ya hal-hal yang harus ditanggapi di dalam hukum acara pengadilan hukum acara pemeriksaan pajak ya. Ya, teman-teman ya. Ini untuk pemeriksaan khusus ya, pemeriksaan khusus itu atau pemeriksaan lapangan ya. Jadi apa yang dilakukan di lapangan atau di tempatnya wajib pajak ya di sini ya teman-teman lihat ya. Mulai dari pertama ya, tentunya melakukan dulu analisa yang lebih kuat data dan risikonya ya, pembahasannya di internal DJP dengan siapa? Dengan seksi pemeriksaan, seksi waskon ya dan fungsional pemeriksa, baru kemudian ditugaskan ya pemeriksaan khusus ya kemana ke lokasi dari wajib pajak ya untuk melakukan apa? Pengumpulan dan mempelajari data wajib pajak ya. Kemudian menerbitkan SP2 ya surat pemberitahuan pemeriksaan, kemudian melakukan pembahasan ya dengan tim internal melakukan pemanggilan WP ya, pemanggilan WP
permintaan keterangan, baru terakhir pemeriksaan tempat ya. Nanti ada draft temuannya dibahas internal ya, kemudian dibahas dengan wajib pajak dalam bentuk SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya, dilakukan pembahasan akhir. Bisa juga dilakukan quality assurance ya untuk memastikan dasar hukumnya ya. Jadi QA ini hanya untuk memastikan dasar hukumnya, tidak lagi menguji secara aspek data ya maupun bukti-bukti. Kemudian terakhir baru diterbitkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP dan diterbitkan SKP sebagai produk akhir dari pemeriksaan ya teman-teman. Jadi ini silakan teman-teman baca bagaimana step-step dari pemeriksaan di lapangan ya. Ya. Saya kira ini bisa dipelajari ya, cukup detail di slide ini ya. Ini bisa teman-teman simpan dan menjadi pegangan ketika nanti dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saya akan percepat aja ya karena waktu sudah semakin malam, 8:30 ya. Nah ini untuk jangka waktu pemeriksaan lapangan ya dapat berbeda ya, yaitu tadi 2 bulan ya, atau diperpanjang sampai dengan 3 kali 6 bulan ya teman-teman ya. Bisa sampai 18 bulan ya. Untuk apa? Untuk WP tertentu ya, yaitu WP K3S ya. K3S ini kontrak karya ya, kontrak kerjasama migas ya. Ini biasanya untuk pengeboran ya, pengeboran apa, eksplorasi minyak ya dan sebagainya ya. Atau WP Group ya, atau adanya indikasi transfer pricing, pemeriksaan lapangannya bisa sampai 3 kali 6 bulan ya. Ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang selain itu hanya 2 bulan saja ya teman-teman ya. Nah ini yang tujuan lain tadi yang belum sempat kita jawab. Apa itu tujuan lain? Selain tadi pemeriksaan kepatuhan, ya ada pemeriksaan lain. Tadi ya tujuannya misalnya untuk memberikan NPWP jabatan. Ya NPWP jabatan kemarin sudah saya jelaskan, apabila ya kewajiban mendaftarkan NPWP secara self assessment tidak dilakukan, maka berlaku NPWP jabatan yang diberikan secara ofisial, secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan konsekuensi pajak-pajak yang belum dibayar akan dihitung mundur selama 5 tahun sejak diberikannya NPWP jabatan, baik itu PPH-nya maupun PPN-nya. Ya teman-teman, penghapusan NPWP ini juga menjadi sumber pemeriksaan ya, yang tadi sama dengan yang pembubaran ya, peleburan dan seterusnya, tidak lain dalam rangka apa tadi sama dengan penghapusan NPWP, tujuannya untuk memastikan seluruh kewajiban ya perpajakannya selesai sebelum dihapuskannya atau dileburnya atau dirubahnya ya satu NPWP ya teman-teman ya. Kemudian PKP secara jabatan ya juga menjadi tujuan pemeriksaan ya, pencabutan PKP ya. Nah, WP yang mengajukan keberatan ya. Jadi kalau WP itu mengajukan keberatan, otomatis juga dia akan dilakukan lagi pemeriksaan ya teman-teman ya. Untuk apa? Ya itu untuk menjawab alasan keberatannya, apakah dikabulkan atau ditolak. Kemudian WP yang menggunakan norma ya, ini juga menjadi sasaran pemeriksaan untuk tujuan lain ya. Norma penghitungan neto ya. Tentunya dinilai apakah ini masih ya sesuai, masih dapat menggunakan norma ya, karena norma ini kan sebenarnya fasilitas ya yang diberikan pada WP tertentu ya, karena dia tidak harus menyelenggarakan pembukuan, tapi cukup dengan pencatatan brutonya saja ya, sehingga netonya dapat diketahui dengan menggunakan norma. Kemudian untuk keperluan pencocokan data ya, kemudian untuk menentukan wajib pajak yang berlokasi di daerah terpencil ya, kemudian untuk menentukan tempat terutangnya PPN yang lebih dari satu ya, satu atau lebih, kemudian yang dalam rangka penagihan pajak ya dengan surat paksa,
kemudian untuk menentukan saat produksi dimulai atau perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian ya, sehubungan dengan pemberian fasilitas ya. Yang terakhir kaitannya dengan permintaan informasi dari negara mitra Tax Treaty P3B. Saya kira itu ya teman-teman ya. Jangka waktunya ini ya, ada yang 4 bulan untuk pemeriksaan kantor ya, untuk pemeriksaan lapangan, dan untuk kantor 14 hari ya teman-teman. Kira bisa dibaca ya. Nah ini sangat penting. Kewajiban pemeriksa artinya kewajiban dari petugas pajak ya. Apabila kewajiban ini tidak disampaikan mengakibatkan apa? Mengakibatkan cacat hukum ya, cacat prosedural ya, atau prosedural yang mengakibatkan nanti produk pemeriksaannya menjadi batal atau dapat dibatalkan oleh pengadilan tentunya ya. Jadi ada 11 kewajiban di sini dan ini pastikan sudah dilaksanakan oleh petugas pajak ya, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan ya, memperlihatkan tanda pengenal, surat perintah atau surat tugas ya, memelimpahkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak. Ini juga kadang-kadang suka disepelekan ya oleh petugas pajak. Kalau ada perubahan tim ya, dia diam-diam saja ya, tapi ini kalau dan sampai ketahuan oleh kuasa hukum ya, ini menjadi akibat dari dibatalkannya suatu ketetapan pajak ya teman-teman ya. Itu sudah ada contohnya banyak. Kemudian wajib melakukan pertemuan ya dengan WP ya. Nah ini menjadi debatable juga ya, karena di satu sisi ya ada moral hazard ya kalau sudah bertemu ya. Kalau sudah bertemu ada moral hazard ya. Itu perlunya quality assurance, pendampingan, pembahasan dengan kanwil ya. Jangan sampai nanti hasil dari pemeriksaannya ya tidak berkualitas ya teman-teman ya. Kemudian menuangkan dalam bentuk berita acara nih. Jangan sampai tidak ada berita acaranya. Kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak ya, harus memberikan hak untuk hadir ya kepada wajib pajak ya, menyampaikan kuesioner, melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam hal ya belum dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi ini lebih tidak bersifat apa namanya menjerat gitu ya, bukan itu tujuan pemberian, bukan menjerat ya, tapi untuk membina gitu ya. Ini memang kemudian dapat menjadi moral hazard juga ya teman-teman ya. Nah nanti bisa terjadi kong kali kong ini kalau sudah kata-kataan membina ini ya. Tapi memang pada dasarnya kalau dilaksanakan secara proper, kalau dilaksanakan secara apa namanya itikat baik gitu ya, dengan itikat baik, ini merupakan amanah dari undang-undang ya, melakukan pembinaan ya, bukan dibinasakan tapi dibina ya teman-teman ya. Diapain? Dibina, bukan dibinasakan gitu ya, karena memungut pajak ini kan seperti ya mencabut bulu angsa gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai ya terlalu banyak dicabut sampai angsanya mati ya, sehingga tidak lagi menghasilkan bulu. Tapi harus dicabut pelan-pelan sehingga tetap menghasilkan bulu yang bisa dicabut sepanjang hayat dari si angsa tersebut. Ya. Seni dari memajaki. Kemudian yang kewajiban yang terakhir, tidak boleh membocorkan. Ini masuk ke pidana ya. Kalau ada wajib pajak yang dibocorkan rahasianya oleh tugas pajak, makanya harus hati-hati ya. Jadi kemarin Ibu Menteri Keuangan ya, saking emosinya menyebutkan inisial, tapi hanya inisial saja ya, wajib-wajib pajak yang diperiksa ya sebagai tindak lanjut dari hasil LHP PPATK ya, karena merasa tersudut seolah-olah Menteri Keuangan belum pernah menindaklanjuti, padahal sudah ditindaklanjuti ya. Akhirnya dengan sangat terpaksa disebut inisial, tapi kalau inisial saja kan tidak masalah ya. Kalau kita lihat memang di
bidang hukum ya, baik tersangka maupun terdakwa ya, tersangka lah ya, kalau terdakwa biasanya sudah diumumkan ya, itu memang menggunakan inisial ya. Ya teman-teman ya. Nah, hak wajib pajak ini juga yang menjadi dasar untuk menuntut ya ataupun menggugat, jangan sampai hak-haknya ini diabaikan ya atau tidak diberikan dalam pemeriksaan. Hampir sama dengan kewajiban tadi ya. Kalau kewajiban kepada dari sisi tugasnya, kalau hak dari sisi si wajib pajaknya. Ya, teman-teman bisa baca aja. Ya. Nah, kewenangan ini pun harus kita hormati ya sebagai wajib pajak. Jangan sampai kita ya mencederai kewenangan dari pemeriksa pajak karena ini akan berakibat pidana juga ya, pemidanaan nantinya, yaitu menghalang-halangi pemeriksaan ya. Di KUP ada ya sanksi pidananya, kalau tidak salah pasal 34 atau 35 saya lupa ya, itu menjadikan sanksi pidana juga ya. Jadi jangan kita ya halang-halangi ya tetap kita harus kooperatif, karena kalau kita sudah dihalang-halangi, kalau sudah ada apa istilahnya ya sekarang yang obstruction of justice gitu ya, ini obstruction of tax justice gitu ya. Ini menjadikan akibat hukum yang lebih fatal, selain nanti terkena hukuman pidana, dan juga pajak-pajak yang harusnya dibayar ditentukan berdasarkan data yang ada tersedia ya, yang kemungkinan akan semakin besar dan semakin memberatkan wajib pajak. Jadi kita sebagai kuasa hukum kita pastikan bahwa kita jamin kewenangan pemeriksaan ya dengan memberikan buku-buku catatan dokumen ya, memberikan akses untuk mengunduh data-data elektronik ya, termasuk memberikan kesempatan untuk memasuki ya ruang-ruang ya penyimpanan buku-buku catatan ya, termasuk juga memberikan bantuan untuk kelancaran pemeriksaan ya, membantu juga untuk melakukan penyegelan ya, untuk memberikan keterangan secara lisan dan seterusnya ya teman-teman ya, baik yang dilakukan di lapangan maupun yang di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Ini kita harus bisa pahami ya. Saya kira itu. Nah, kewajiban wajib pajak ya tadi ya, dalam rangka menjalankan memenuhi kewenangan dari pemeriksa, maka ini menjadikan kewajiban bagi wajib pajak ya. Tadi sudah saya sampaikan. Ini proses peminjaman dokumen ya. Saya kira teman-teman bisa baca ya. Selain peminjaman dokumen juga ada data WP yang dikelola secara elektronik ya, dengan berdasarkan bantuan ahli ya. Jadi nanti ada juga permintaan bantuan kepada tenaga ahli dalam rangka apa, atas biaya WP ini ya, dalam rangka ya memberikan data-data ya secara elektronik ya teman-teman ya. Saya kira ini untuk peminjaman data ada jangka waktunya ya. Apabila tidak diberikan akan diberikan surat peringatan dengan tempo dalam jangka waktu 2 minggu ya, 3 bulan. Apabila masih juga tidak diberikan, maka dibuatkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman data ya, tentunya akibatnya apa? Akibatnya ya di sini melakukan pengujian ya, pemeriksa ya harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian ya, dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan bukti yang kompeten ya. Ini ya. Kalau tidak bisa ditentukan, maka nanti menggunakan yang tadi saya katakan ya, menggunakan dasar apa namanya asumsi ya, menggunakan dasar asumsi yang sangat merugikan ya dari si wajib pajak ya. Nah ini ya, jadi efeknya apa kalau WP tidak mau menyerahkan pembukuan, tidak mau menyerahkan dokumen, tidak mau meminjamkan ya, efeknya ini ya, maka akan dihitung secara jabatan ya. Bagaimana caranya? Ini kita lihat ya. Apabila tidak dapat dihitung berdasarkan bukti yang kompeten, maka dihitung secara jabatan ya. Ya. Nanti kita lihat di penghitung secara jabatan itu menggunakan norma, biasanya menggunakan norma ya. Menggunakan norma, dan menggunakan norma itu kan akan berdampak kepada tidak diakuinya biaya-biaya ya, kerugian-kerugian gitu ya. Dan boleh jadi ya dasar brutonya pun menggunakan bruto yang bersifat apa
dengan pendekatan yang sangat merugikan tentunya ya. Biasanya menggunakan pendekatan harian gitu ya. Sehari perusahaan ini ya berapa sih omsetnya, nanti dikali aja ya jumlah hari di dalam 1 tahun ya. Nah itu ya khawatirnya ketika yang dijadikan patokan jumlah hari yang sedang rame gitu ya, padahal nggak selalu usahanya rame ya, misalnya rumah makan ya, atau salon ya, atau bengkel. Wah ya dihitungnya pas hari rame, hari Minggu ya, bengkel ramenya hari Minggu. Wah ini saya kali aja nih seminggu, dan orang pajak bilang pelanggannya ada 100, wah dikali ya, setahun berapa dia buka bisnisnya ya, 300 hari ya, 300 kali 100 ya. Wah berarti ada berapa tuh? Ada 30.000 ya. 300 kali 130.000 ya, 30.000 pelanggan. Wah, satu pelanggan berapa? Bengkel ini ya, dikali diambil ya data servis yang paling besar gitu ya. Wah ini motor ya, motor apa yang paling mahal ya, misalnya ya, motor Grand Max gitu ya. Servisnya berapa ya, omsetnya satu motor ya, misalnya 100.000. Wah ya, 100.000 dikali 30.000, wah 30 miliar nih ya misalnya. Wah ini udah kena ya tarif atas ini ya. Nah, ya bisa merugikan dari si wajib pajak yang tidak memperlihatkan tadi pembukuan dan seterusnya. Lihat teman-teman ya. Jadi untuk menyelesaikan pemeriksaan nanti akan dibuatkan yang namanya LHP ya. LHP ini dilanjutkan dengan STP ya, ataupun surat ketetapan pajak. Wah, Bu Erlina lagi nyetir tuh, kelihatan tuh. Bu Erlina. Tadi ya. Lagi on the way ya, kayak nggak apa-apa ya. Yang penting hati-hati di jalan, nanti bisa tonton lagi YouTube-nya. Oh, udah mau jam 9 ya teman-teman ya? Belum ya? Nah, ada yang namanya LHP Sumir ya teman-teman ya. Apabila tadi ya tidak dilakukannya, tidak dipenuhinya ya pembukuan, peminjaman pembukuan dan seterusnya ya, maka pemeriksaan dihentikan dan dibuat LHP Sumir, tentunya nanti ditindaklanjuti dengan ya baik itu bukper ataupun SKP yang berdasarkan tadi ya, berdasarkan pada asumsi ataupun metode-metode pendekatan-pendekatan yang sangat merugikan ya, yang akan merugikan dari si wajib pajak ya, tadi dengan pendekatan omset, dengan pendekatan apa tadi, perkiraan-perkiraan ya, macam-macam. Itu ada di peraturan Menteri Keuangannya ya, tentang metode-metode pendekatan yang digunakan oleh pemeriksa pajak ketika tidak ada data yang digunakan, yang diberikan dalam pemeriksaan. Ini tadi produknya ya. Jadi ada yang namanya SKP, baik itu SKP KB ya, kurang bayar. Kenapa terjadi kurang bayar? Ternyata jumlah pokok pajak yang harus dibayar lebih besar daripada kredit pajak ya. Kredit pajak ini apa? Yaitu pemotongan oleh pihak ketiga ya, ataupun pembayaran yang dilakukan secara secara mandiri ya, secara self assessment oleh wajib pajak melalui mekanisme angsuran pajak ya. Nanti kita belajar tentang kredit pajak khusus di PPh Potput ya. PPh Potput ya teman-teman ya. Selain pemotongan ataupun pemungutan PPh, kredit pajak juga bisa didapatkan dari PPN masukan ya. PPN masukan yang dikreditkan ya teman-teman ya. Kaitannya dengan PPN. Ya. Kemudian lebih bayar, kalau lebih bayar sebaliknya ya, pokok pajaknya lebih kecil daripada kredit pajak. Jadi lebih banyak yang dipotong, lebih banyak yang dipungut, atau lebih banyak yang sudah dibayarkan angsurannya. Ya, maka ini berhak mendapatkan pengembalian atau restitusi ya, atau bersifat nihil ya, yaitu pokok pajaknya sama dengan kredit pajaknya. Ini yang banyak ya, karena yang nihil ini biasanya paling aman ya. Ya, karena tidak menjadi objek pemeriksaan atau dibuat kurang bayar biasanya ya. Karena takut diperiksa. Karena kalau lebih bayar akan menjadi objek pemeriksaan. Kalau sudah diperiksa ya,
bukan dikasih lebih bayar malah menjadi kurang bayar, yang banyak kejadian ya. Tapi secara normatif seharusnya tidak perlu seperti itu. Kalau memang lebih bayarnya benar ya, dan pelaporan pajaknya cukup apa namanya, wajib pajaknya cukup confident ya, tidak perlu takut untuk menyatakan SPT lebih bayar ya teman-teman ya. Kemudian ada namanya SKPKBT, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ini apabila telah diterbitkan SKPKB ternyata masih ada novum ya, atau data baru yang menjadikan jumlah pajak yang terutang menjadi bertambah ya. Yang terakhir ya, produk dari pemeriksaan termasuk juga penelitian tadi adalah STP ya, untuk menagih apa? Sanksi administrasi. Memang sanksi administrasi kita tidak perlu membayar sendiri, nanti harus tunggu ya STP yang dikeluarkan oleh DJP untuk membayar sanksi administrasi. Atau dilakukan bukti permulaan tadi ya. Jadi kalau pemeriksaannya tadi sumir ya, tidak menyampaikan data, atau di dalam pemeriksaan tersebut sudah disampaikan data tapi kedapatan ada tindak pidana ya, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, ini kita lihat bukti permulaan. Kalau di dalam hukum acara pidana ya, ini dapat saya samakan dengan proses penyelidikan ya, yaitu proses full bucket, pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka apa? Dalam rangka menguji adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan ya teman-teman ya. Jadi ada dua, tidak hanya masalah indikasi tindak pidana perpajakan ya, PP yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan juga menjadikan objek masuk ke dalam pemeriksaan bukti permulaan gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan restitusi pasal 17B dalam hal pemeriksaan ya, merupakan pemeriksaan atas permohonan pengembalian ya, maka usulan Bukper secara terbuka harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian pengembalian, jangan sampai lebih dari 1 tahun ya, jangan sampai lebih dari 1 tahun ya, karena kalau 1 tahun tidak diputus ya SPT-LB-nya dalam bentuk SKP ya, baik itu SKT-LB ataupun SKP yang lainnya ya, akan menjadikan dianggap dikabulkan permohonan restitusi, permohonan kelebihan pembayaran ya, yang disebut dengan asas fiktif positif ya teman-teman ya. Pemeriksaan Bukper ya. Jadi tadi yang saya sampaikan tidak lain dan tidak bukan, pemeriksaan Bukper bukti permulaan ini adalah merupakan proses penyelidikan menuju kepada penyidikan ya. Istilahnya kalau di hukum pajak Bukper, kalau di KUHAP istilahnya apa? Penyelidikan lead ya, lead ya. Bukan dik ya, tapi lead ya. Prosesnya apa? Dari IDLP bisa ya, informasi, data, laporan pengaduan, juga bisa menjadikan masuknya proses Bukper terhadap suatu wajib pajak, terhadap wajib pajak gitu ya. Lihat teman-teman ya. Jadi ini proses Bukper melalui IDLP ya. Saya kira ini bisa dibaca. Nah, Bukper ternyata tidak hanya terbuka, ada juga yang tertutup ya. Yang tertutup ini tanpa pemberitahuan tertulis kepada wajib pajak. Nah, ini harus kita waspadai, Bukper yang tertutup begitu ya. Untuk Bukper yang terbuka ini disampaikan pemberitahuan ya, baik secara pos ataupun teks ya, ataupun melalui ekspedisi ya. Kemudian disampaikan kepada siapa? Kepada wajib pajak ya, atau kuasa dari wajib pajak ya. Apabila Bukper tersebut ditolak oleh WP, maka langsung diusulkan ke penyidikan ini ya. Hati-hati katanya ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Ya, jangan ditolak karena akan berakibat kepada usulan penyidikan ya. Ditingkatkan statusnya menjadi tersangka yang harus kita waspadai ya, teman-teman ya. Jangka waktunya berapa lama? Jangka waktunya 12 bulan ya, teman-teman, dapat diperpanjang maksimal 24 bulan. Nah, untuk yang tertutup ini ya, kita harus lihat. Untuk yang tertutup sama jangka waktunya ya, dengan yang terbuka ya, 12 bulan juga ya, teman-teman. Nah, untuk yang tertutup ya, bagaimana
prosesnya kita lihat di sini ya. Pemeriksaan ya ditangguhkan sampai dengan penyidikan dihentikan ya, ya, atau adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa saja pemeriksaannya tersebut dilanjutkan ya, atau ditangguhkan gitu ya. Bisa saja pemeriksaannya tidak dilanjutkan ya, karena adanya yang namanya ultimum remedium ya. Kemarin kita sudah bahas ya ultimum remedium ini ya. Ultimum remedium gitu ya. Ultimum remedium yaitu tidak dilanjutkannya proses pemeriksaan bukti permulaan sampai ke penyidikan gitu ya. Bagaimana kalau sudah disidik? Masih bisa dilakukan penangguhan, masih dapat dilakukan penghentian ya dalam bentuk membayar sanksi administrasi. Berapa besarnya kemarin sudah kita bahas ya di Undang-Undang Cipta Kerja, besarnya sebesar 300% atau 3 kali dari hutang pajak yang kurang dibayar ya teman-teman ya. Ini kalau pemeriksaan tertutup bersamaan dengan pemeriksaan. Bagaimana kalau pemeriksaan bukper tertutup ternyata juga ada proses pemeriksaan ya? Bagaimana ya? Maka tadi ya ditangguhkan ya, pemeriksaannya ditangguhkan ya. Pemeriksaannya ditangguhkan gitu ya. Sampai dengan penyidikan dihentikan ya, atau sampai adanya putusan pengadilan gitu ya teman-teman ya. Kemudian pemeriksaan tersebut dilanjutkan apabila penyidikan dihentikan ya karena pasal 44A ya gitu ya, pasal 44A itu tadi yang ultimum remedium ya. Pemeriksaan dihentikan apabila penyidikan dihentikan dengan 44A itu apa ya? Saya lupa ya. Saya googling dulu ya. Apa sih 44A? Undang-Undang KUP pasal 44A. Saya lupa sih. Tinggal di ini aja ya. Penyidikan dapat dihentikan prosesnya apabila tidak ditemukan cukup bukti. Oh, ini yang itu ya, yang batal demi hukum ya, teman-teman ya. Yang batal demi hukum ya. Kalau yang batal demi hukum nih saya tulis aja di sini ya. Jadi 44A itu apa, teman-teman? Batal demi hukum ya. Penyidikan yang di sini ya. Yang batal demi hukum ya. Batal, sebenarnya jelek banget ya. Gak kebaca, guys. Batal demi hukum ya. Batal demi hukum itu apa? Kita lihat di sini ya. Yaitu yang tidak cukup bukti ya, tidak cukup peristiwa ya, atau bukan tindak pidana di bidang perpajakan, atau tersangkanya sudah meninggal dunia. Kalau itu terjadi ketika dilakukan pemeriksaan bukper ya, maka ya pemeriksaan bukpernya dihentikan. Ya, maka itu pemeriksaan dilanjutkan gitu ya, ya. Pemeriksaan, maksudnya pemeriksaan biasa ya, pemeriksaan biasa bukan pemeriksaan bukper. Pemeriksaan biasa dilanjutkan ya, karena unsur pidananya tidak ada, maka fokus kepada pemeriksaan administrasinya saja. Tapi untuk pidananya sudah tidak lagi dilanjutkan. Kenapa? Karena sudah pasti batal demi hukum ya, tersangkanya sudah meninggal ya, tapi tetap hutang pajaknya dapat diperiksa lagi dengan menggunakan pemeriksaan biasa, bukan pemeriksaan bukti permulaan, karena tujuannya kalau pemeriksaan bukti permulaan untuk memidanakan orang ya, kalau pemeriksaan biasa untuk menagih ya kekurangan pembayaran pajak yang belum dibayar. Ya teman-teman ya, ini pelan-pelan harus dipahami. Kalau pemeriksaan bukper ya yang tertutup ya bersamaan dengan pemeriksaan ya, karena kenapa bisa bersamaan ya, karena dia tertutup ya, tidak ada yang tahu ya, baik si yang tahu hanya yang subdit bukper saja ya, padahal subdit pemeriksaan ya sedang melakukan pemeriksaan. Maka di sini mekanismenya ya, apabila itu kemudian bersamaan ya kemudian dapat dilakukan penangguhan
pemeriksaan. Artinya bukpernya didahulukan, pemeriksaannya ditangguhkan ya, pemeriksaan apa tadi biasanya ya, pemeriksaan yang administratif ya dihentikan, ditangguhkan sampai dengan adanya kepastian hukum dari status pemidanaannya. Apakah dia batal demi hukum? Ya, kalau dia batal demi hukum karena tadi tersangkanya meninggal, tidak cukup dia bukti atau bukan tindak pidana perpajakan, maka pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan yang tadi pemeriksaan lapangan ya atau pemeriksaan kantor dilanjutkan. Ya, tapi pemeriksaan dihentikan ya apabila ya dilakukan ultimum remedium ya. Tapi ini ultimum remedium ya teman-teman ya. Apa ultimum remedium ya? Ultimum remedium. Ini sampai sini bisa dipahami ya? Saya kira udah pada ngantuk semua nih ya. Baik, saya kira itu teman-teman. Nah, berikutnya terakhir pembetulan SPT oleh WP ya. Jadi selama proses bukper ya ataupun selama proses pemeriksaan itu sebenarnya tidak dapat dilakukan ya pembetulan SPT ya. Tapi di sini istilahnya bukan lagi pembetulan kalau sudah proses bukper ya. Tapi kalau bukpernya bukper tertutup, ini WP masih bisa membetulkan SPT ya karena dianggap WP tidak tahu adanya bukper ya. Maka WP dapat membetulkan SPT ya kalau dia dilakukan bukper secara tertutup. Tapi kalau bukper secara terbuka dia sudah tidak bisa. Jangankan bukper ya, proses pemeriksaan saja WP tidak dapat melakukan pembetulan, tapi melakukan yang namanya kemarin apa? Pengakuan ya atau apa istilahnya? Pengakuan ketidakbenaran ya, pengungkapan ketidakbenaran pengisian atau pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ya. Dan dendanya lebih tinggi kemarin ya, sudah saya sampaikan. Ini ya. Jadi pemeriksaan ditangguhkan kalau terkait bukper. Kalau sudah masuk bukper, maka pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor, ya, pemeriksaan kepatuhan tadi dihentikan dan dilanjutkan sampai adanya indikasi tindak pidana, ya. Kemudian apabila sudah ada ya kondisi pasal 44A yaitu putusan batal demi hukum atau adanya putusan pengadilan ya, yang menghapuskan tindak pidana, tetap pemeriksaan biasa dilanjutkan ya. Tapi pemeriksaan ini kemudian dihentikan apabila WP melakukan ya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ya. Ini bagian dari ultimum remedium sebenarnya. Bedanya apa? Kalau pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebelum dijatuhkannya status tersangka, kalau pasal 44B yang disebut dengan asas apa namanya? Asas oportunitas ya, yaitu membayar denda sebesar 300% ya. Itu sudah ditetapkan tersangka dan dinaikkan statusnya menjadi penyidikan ya. Atau diterbitkannya pasal 13A ya. Pasal 13A ini sudah dihapus ya, sudah tidak ada lagi teman-teman ya. Yaitu masih ada nggak ya 13A ya? Kalau nggak salah sudah dihapus ya kemarin. 13A ini tentang apa? Saya lupa. 13A itu tentang, saya lihat ya. 13A itu kalau nggak salah yang pidana yang pertama ya. Wajib pajak yang karena kealpaannya ya. Jadi ini sudah dihapus ya di Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak ada lagi SKPKB pasal 13A karena yang pertama, pelanggaran yang pertama tersebut juga sekarang dianggap pidana ya. Tidak lagi diselesaikan dengan SKP, tapi ya kalau dia mau, dia harus menggunakan mekanisme pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sama dengan mekanisme di pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KIP. Ya baru nanti pemeriksaannya dihentikan. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ya sudah habis. Alhamdulillah sudah habis. Ini materi teman-teman bisa download dan nanti untuk rekamannya teman-teman bisa tonton lagi di YouTube. Saya kira itu ya. Karena sudah malam, bagaimana masih ada yang mau didiskusikan teman-teman untuk pemeriksaan? Saya kira materi kita hari ini ya. Nanti untuk materi berikutnya kita akan bahas tentang apa? Tentang
tindak pidana ya, tindak pidana. Jadi materi nomor 10 kita bahas tentang penagihan dan tindak pidana perpajakan ya. Untuk sekarang ini sudah selesai ya teman-teman. Kita akhiri ya, kita akhiri aja. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Gimana? Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada ya. Tidak ada. Oke, ini saya stop share dulu ya. Ininya kok hilang sih. Apa namanya? Tombol. Ini dia keluar. Oh, ada yang chatting. Nggak baca. Oh, siapa? Oke. Baik. Kita selesaikan dulu ya. Ini saya ini dulu. Yang hadir ada berapa nih? Ada 15 ya. Udah berabsen semua ya? Oke, terima kasih. Oh, Pak Toha masih ada. Ini habis makan malam kayaknya nih. Oke. Ada yang mau didiskusikan ya? Tidak ada Pak? Kalau tidak ada nanti saya upload ke YouTube. Sementara cukup Pak. Cukup ya, masih ada pemeriksaan jelas lah ya. Saya kira cukup detail Jelas Pak. saya ya, bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran, nanti tonton lagi kalau tidak jelas bisa ditanyakan di YouTube. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, ini sudah saya print screen. Ya, nanti kita ketemu lagi minggu depan insyaallah ya, hari Jumat. Ya, pertemuan ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Have a nice weekend. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Ini ditunggu uploadannya ya. Biar bisa ditonton lagi. Siap Ya. Pak. Oke, izin.